Oke, kita lanjutkan di step berikutnya. Jadi setelah kemarin kita membuat peta ya dengan sistem grid sampai di gambar yang kemarin. Ini sudah saya coba lanjutkan. Kemudian kita bisa lihat di sini ada beberapa detail. Ya, detailnya itu meliputi warna merah yang merupakan jalan ya. Jadi nanti bisa menggunakan spidol warna seperti ini. Sudah saya siapkan. Harganya murah saja, kalau di toko atau warung itu sekitar 15 ribuan lah. Jadi ini sudah cukup. Kemudian nanti dipakai untuk memberi warna ke detail-detailnya seperti ini ya. Jadi ada warna hijau, ada ini. Kemudian semakin udah ke sini berarti warna daerahnya semakin tinggi ya. Nah, itu menjadi pengetahuan buat anak-anak kalau dalam peta itu warna itu memiliki makna, ada artinya sendiri. Misalnya laut itu kan, nah, semakin biru itu semakin dalam gitu. Nah, semakin biru semakin dangkal. Nah, seperti ini. Nah, hal seperti ini kan merupakan pengetahuan ya dan pengalaman yang diperoleh anak-anak ketika di sekolah gitu. Jadi mereka benar-benar bisa belajar dari membuatnya sendiri. Nah, ini kemudian kalau di peta yang saya buat sudah sampai tahap mencoba-coba memberi warna seperti ini. Jadi ada ini jalannya, kemudian ini seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nanti bisa dilihat pewarnaannya bagaimana. Nah, karena saya bukan ahli lukis tapi hanya sudah berbagi teknik menggambar ini, saya harap nanti komentar-komentar dari rekan-rekan yang ahli melukis, ahli menggambar bisa membantu atau bisa memberikan masukan. Terus siapa tahu bagi anak-anak yang melihat ini, bagi peserta didik yang nonton ini bisa nambah pengetahuan dan juga minatnya untuk menggambar. Siapa tahu nanti suatu saat menjadi seorang desainer atau apapun itu. Everything, apapun pekerjaannya, yang penting halal dan menghasilkan, angkut, hajar aja. Oke, kita lanjutkan. Di sini saya sudah mewarnai ini ya. Jadi untuk wilayah daerah hutannya, nah sini sudah saya batasi sedikit, sudah saya beri border agar nanti tidak melebar-melebar. Jadi memang keuntungannya ketika kita memakai spidol seperti ini, warnanya itu tegas ya kan. Nah, untuk mencampur warnanya juga ya lumayan gampang lah gitu. Tapi harus diperhatikan bahwa tidak mudah juga gitu kan. Nah, namun nilai yang dapat kita peroleh ya, nilai yang dapat kita peroleh adalah apa? Ketika anak-anak mau mengalami proses ini ya dengan tekun, maka akan terbentuk nilai bahwa ternyata proses itu tidaklah mudah. Nah, dan setiap orang harus mengalami proses. Dan secara teori pembelajaran, teori pedagogik, pembelajaran yang berorientasi proses itu mempunyai makna yang lebih dibandingkan oke, anak-anak silahkan download, kumpulkan begitu. Boleh sih untuk topik-topik tertentu, misalnya membuat clipping gitu. Tapi untuk pembelajaran seperti ini sangat penting buat anak-anak. Makanya di awal saya sampaikan carilah peta yang sederhana dulu gitu. Nah ya, jadi ini saja sudah memakan waktu kurang lebih 30-40 menit. Nah, artinya untuk 1 jam pelajaran sudah terlewati ya, sudah terlewati dan itu apa namanya, dan lumayan ya, dan lumayan sekali buat anak-anak. Ini juga bisa digunakan untuk PR ya.
Wah, dikasih proyek mini membuat peta seperti ini. Nanti guru bisa menilai kerapiannya, ketekunannya anak gitu. Nah, nanti bisa menjadi rubrik juga gitu. Bagaimana sih sikapnya anak gitu ketika mengerjakan ini? Apakah mereka rajin atau kurang rajin begitu? Nah, ini bisa menjadi salah satu rubrik penilaian bagaimana ketekunan anak, ya, atau bisa kita katakan rubrik afektif, ya, rubrik penilaian sikap. Nah, seperti ini. Jadi mewarnai saja itu. Kalau anak-anak nggak tekun, ya kan? Kalau anak nggak tekun itu, ya hasilnya kurang menarik juga gitu. Nah, ya kan? Nah, jadi ini memang butuh perhatian guru dan agar tidak memberatkan khususnya untuk remote area ya gitu ya, agar tidak memberatkan untuk daerah pedesaan mungkin ya yang jauh dari akses toko buku, toko alat tulis seperti ini. Bapak Ibu guru bisa mengakalinya dengan barengan ya. Jadi satu alat ini, satu set ini bisa dipakai untuk bersama-sama gitu kan. Jadi tidak mengharuskan bahwa nanti semuanya harus punya satu set itu. Kalau bisa alhamdulillah, kalau belum ya jangan memaksakan karena kondisi orang tua heterogen ya, macam-macam ya. Nah, jadi ada orang tua yang mampu dan juga ada orang tua yang tidak mampu. Nah, dan itu menjadi pokoknya intinya fokusnya ke anak-anak. Gimana caranya mereka itu belajar dengan semangat dan senang. Nah, itu. Nah, ini lihat nih. Di bagian ini juga udah sampai sini ya kan? Nah, ini. Nah, sampai di bagian ini ya, bagian ini kita bisa lihat sini. Nah, untuk presisinya saya kira untuk anak SD belum sepresisi anak kampus ya. Nah, jadi kalau anak-anak udah bisa ambil seperti ini, wah, buat kalau menurut saya itu pengalaman saya sebagai guru ya sudah lumayan lah. Nah, buat kalian anak-anak yang masih SD ya, yang masih menggambar ini, nah, dicoba. Ini merupakan tantangan buat kalian. Wah, gimana sih rasanya menggambar peta dengan sistem grid. Nah, itu bisa dikatakan mudah tapi butuh ketekunan. Nah, ditantang ini sama Pak guru ketekunannya sampai di mana itu. Untuk petanya peta apa? Apakah harus Pulau Bali? Tidak. Ya, kita mulai dari peta yang sederhana dulu. Nanti bisa naik ke next level kalau yang ini udah selesai. Nah, kalau belum selesai ya nanti dulu. Ya, oke. Ini kan sudah ya lumayan lah gitu. Masih ada bolong-bolongnya. Masih ada bolong-bolongnya, masih ada yang bolong itu. Tapi lumayan. Nah, ini. Jadi bisa seperti ini. Kemudian teknik yang berikutnya, karena di sini ada warna hijau ya, ada hijau sama kuningnya. Nah, kita bisa mengira-ngira saja dulu ya. Kita gunakan warna hijau yang lebih mudah di sini, ada ini hijau gelapnya. Nah, kita kira-kira kita gunakan pensil dulu. Nah, misalnya di titik C4, 1 2 3 4 di sini. Ya kan? Titik terjauhnya di sini. Nah, bisa kita pilih warna dulu. Dikira-kira dulu nggak apa-apa. Pada dasarnya kalau bisa sepresisi mungkin itu kan. Nah, tetapi ya diingat lagi ini jenjang SD. Tingkat presisinya berada di level yang sedikit di bawahnya anak-anak SMA itu. Jadi kalau misalnya ini dipakai untuk SMA boleh nggak sih? Boleh saja, tentu saja boleh gitu kan. Ya kurang lebih seperti inilah, kira-kira saja. Ini lihat gambarnya.
Wah, lumayan ini. Nah, biar bisa. Nah, terus kita mulai warnai, ya kan? Kita warnai pakai hijau. Wah, ini udah ceputel ini. Nah, ini warnanya lebih muda, ya, lebih muda. Kelihatan nggak? Nah, kelihatan ya. Oke, saya bantu satu lampu lagi dari sebelah kanan, set. Nah, ini, nah, ya, agar bisa membantu pencahayaannya. Nah, ini saya lebih menyukai teknik nyoretnya gini ya, karena ini spidol ya, beda dengan apa namanya, krayon atau apa. Nah, nanti ditunggu komennya, like and subscribe nya juga, agar channel belajar ini nanti lebih berkembang ya. Nah, bermanfaat lah buat kita semua gitu, jadi sarana kita berbagi, saling colek, bisa siapa tahu nanti bisa ketemu murid yang potensial ya, yang pandai melukis, pandai menggambar. Siapa tahu nanti suatu saat akan kerja di mana apa itu, badan geologi, BMKG atau apa gitu. Saya kira yang namanya melukis itu menjadi hal yang menggambar peta ya. Menggambar peta itu merupakan suatu hal yang penting gitu. Nah, ini enggak, mewarnainya enggak usah tebal-tebal, nanti diikuti saja. Nanti bisa ditambahi dengan menambahkan garis gini, nah, biar nanti lebih rapat, kelihatan lebih rapat ini ya. Jadi kelihatan lebih rapat kalau setelah dikasih garis gini. Nah, gini. Jadi diarsir dulu, terus dibantu garis. Tapi jangan terlalu ditekan ya, nanti blobor. Nah, ini contohnya. Nah, ini kan, nah, kita warnai lagi seperti ini pewarnaannya. Nah, bisa lah, bisa sekali, saya yakin bisa sekali dan mudah sekali untuk ditiru. Nah, lagi ini yang bikin videonya masih amatir. Nah, nanti yang sudah terlatih, well trained, apalagi guru seni rupa, bisa ngata-ngatain, wah Pak Guru ini gambarnya masih baru seperti itu ya. Maaf saja ya, ini masih guru SD, bukan bidangnya ya, tapi ya hanya tahu beberapa hal saja. Untuk mapel SPDP, nah, ada yang bilang SPDP, ada yang bilang SPK itu. Nah, ini udah ya lumayan. Nah, ini kan, nah, tinggal nanti warna kuningnya. Nah, ada warna kuning sama oranye bisa dicampur di sini. Nah, ini sudah kita keluarkan. Ada dataran tinggi, dataran rendah di sini ya. Dataran tinggi di sini ya, ada dataran rendah cekungan ini, semacam agak tandus di sini. Di sini ada pulaunya juga, kita bisa bikin di sini, ikuti polanya. Nah, kita bikin seperti ini. Nah, tuh dibikin danaunya, ada danau di sini. Maaf tadi bukan pulau ya, ada danau di sini. Nah, cekungan warnanya biru. Nah, ini juga nih. Kita bisa beri warna biru di sini. Ini warna birunya. Ya, kita ambil warna sini dulu ya. Nah, kita beri warna biru. Ini juga warna
biru, 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 ya kan? Nah, udah kelihatan kan warna birunya kan? Nah, ini kemudian kita ke warna kuning dan orange-nya. Bisa kuning dulu, bisa nanti ditumpangi sedikit dengan orange. Nah, nanti bisa di daerah ini ya. Nah, yes, dan beri sedikit ini masih tebal, berarti masih apa itu ini kan. Nah, hati-hati jangan sampai numpangin ke warna dasar yang lainnya. Nah, ini nah, kita tumpangi warna kuning lagi di sini ya, jadi ada sedikit sini lah. Nah, ini juga sudah ya kan. Nah, tuh, nah udah sampai di sini. Nanti untuk lautnya juga sama, diberi warna, sesuaikan saja kira-kira petanya sampai di mana. Kalau udah berani gini juga boleh, ya kan. Nah, ini semakin modelnya semakin dangkal, nanti semakin dalam itu kan. Nah, jadi ngikuti saja, nah sesuai dengan petanya itu kan. Nah, ini bisa kita mencoba seperti ini. Nah, ini nanti bisa dipakai untuk menguji bagaimana cara memperkirakan warnanya misalnya gitu. Nah, ya kan. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, belum lapisan yang berikutnya masih ada di sini kan. Nah, di sini. Nah, ada ini. Nah, seperti itu. Masuk lautannya ini. Nah, di sini ada selat nih, ada selat ya kan. Selat, kemudian dipakai. Nah, bisa ditambahkan seperti ini juga. Nah, udah, nanti tinggal diberi warna. Pewarnaannya sama gitu. Karena ini agak biru, di sini ada yang lebih biru lagi. Nah, memang kelemahannya variasi warnanya lebih sedikit ya, tetapi kalau untuk anak-anak SD cukup lah. Nah, itu dulu, nanti dilanjutkan sampai selesai, dicoba. Dan kuncinya apa? Jangan takut salah. Aku berani, aku mencoba, aku berpengalaman, dan aku ingat. Nah, itu saja. Terima kasih untuk sudah memperhatikan di video kali ini. Nah, seperti ini dulu, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Salam.